Oke, ketemu lagi teman-teman. Nah, di sini kita baru selesai menyelesaikan trouble dual VVTi Avanza. Kendalanya hampir panas naik terus. Kita cek ternyata radiator sumbat. Ini efek dari pemakaian coolant. Jadi sudah kita bersihkan, sudah normal. Nah, kenapa bisa seperti itu naik ampere panasnya atau overhead? Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit edukasi bagaimana proses atau kinerja sistem pendingin itu pada mesin. Nah, sini sudah saya buka di laptop saya. Sedikit ada tentang cara kerja sistem pendingin. Bentar ya. Oke. Ini dia teman-teman. Nah, ini kondisi mesin kita ketika masih keadaan berhenti. Nah, sekarang mesin ini kita hidupkan. Ini mantel jacket atau water jacket. Yang hijau ini adalah cairan pendingin. Yang ini radiator, yang ini kipas. Oke. Nah, kerjanya bagaimana? Seperti ini dia. Ya, ketika mesin kita hidupkan, air pendingin akan sirkulasi di blok silinder. Nah, dia bersirkulasi karena kinerja ini pompa water pump. Nah, kenapa cairan ini tidak masuk ke dalam radiator? Nah, di sini dia termostatnya belum membuka. Termostat ini mengontrol suhu kerja air pendingin ini sekitaran 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Nah, ketika 85 derajat Celcius ini akan membuka nanti. Tutup radiator termostat ini nanti akan membuka, maka air nanti akan disirkulasikan ke dalam radiator. Nah, sekarang coba kita hidupkan dia. Ah, ini dia. Nah, sekarang termostat sudah membuka. Prosesnya bagaimana? Lihat seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian air akan mengalir ke selang atas akibat tekanan pompa ini bersirkulasi ke atas. Nah, di radiator dia didinginkan di kisi-kisi ini. Nah, untuk trouble mesin tadi, kenapa dia naik ampere panas? Ini kisi-kisi radiator ini sumbat dia di sini-sini. Maka sirkulasi air pendingin tidak lancar, makanya terjadi overheating. Nah, kemudian setelah air pendingin ini bersirkulasi, air yang setelah didinginkan di radiator ini akan kembali ke selang bawah. Nah, masuk lagi ke mantel ini untuk menyerap panas. Nah, lama kelamaan mesin bekerja terus, mesin bekerja, suhu air panas makin meningkat. Nah, di sini untuk mobil-mobil sekarang ini sudah dilengkapi dengan namanya WTC, water temperature sensor, WTS. Ini akan membaca nanti suhu air pendingin ini. Ini akan memerintahkan nanti ke ECU. Nah, ECU nanti akan mengaktifkan ini motor ini agar berjalan. Agar kipas ini berjalan, coba kita bikin. Kipas sudah bekerja, maka udara yang dari luar ini akan mengalir dan masuk ke radiator ini, mendinginkan radiator ini. Dan volume air pendingin yang semakin meningkat akan masuk ke dalam tangki reservoir sini. Karena tutup radiator ini telah membuka. Di sini ada namanya katup relief. Ini bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Akibat tekanan volume air ini atau uapnya dia akan masuk ke dalam tangki reservoir. Nah, kemudian setelah dingin, air ini nanti akan balik lagi. Nah, yang ini. Nah, setelah dingin, air ini akan balik lagi naik ke atas. Akibat kevakuman yang terjadi pada radiator, air akan mengalir ke atas lagi. Kira-kira seperti itulah cara kerja. Untuk cara kerjanya ini, cara kerja motor ini,
Coba bisa kita lihat di sini dia. Nah, ketika air pendingin ini panas, ini termistor akan membaca suhu panas, maka dia akan aktif mendapatkan negatif. Maka arus listrik yang dari fuse akan mengalir ke relay, masuk ke termistor, lalu dapat negatif. Ketika ini dapat negatif, maka motor relay ini fan relaynya ini akan menjadi magnet, maka kontak poin ini akan tertarik. Nah, arus listrik juga akan mengalir nanti ke motor listrik dan mendapat negatif, maka motor listrik ini berputar. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi kasus yang pada mobil yang sedang kita perbaiki ini, yang ini, mobil ini, dia radiatornya mampat. Mampat dia kenapa? Mampatnya karena di sini akibat pemakaian coolant yang tidak asli. Jadi ada beberapa, jadi mungkin ada yang tidak asli dia, kalau biasa dikatakan KW. Ini dia berubah jadi jelly dia. Mendapat suhu ketika dia mencapai suhu tertentu, dia menjadi jelly seperti agar-agar. Dia akan nyumbat di sini semua. Maka air pendingin tidak lancar untuk bersirkulasi. Terjadilah overheating atau panas berlebihan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share, komen. Sampai jumpa.